Pas ini tamu datang, pas istri saya menanyakan lagi ngobrol berdua gitu, dia iseng menanyakan ternyata bonsai itu lama. Ya itu dia. Nah, harus kesetiaan ada di situ gitu. Sama kayak saya setia sama Asik. Disusui. Kameramen udah nyusu belum? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kembali lagi dengan saya Indra ya. Kali ini saya berada di rumah salah satu master bonsai yang berada di Lombok ya. Tapi kita diam-diam nih, diam-diam nge-review bonsai beliau ya. Siapa dia? Ayo ikutin saya terus. Ikutin saya, yuk. Nah, mumpung orangnya itu lagi di luar ya, dia lagi kerja di luar. Ya udah kita langsung sendiri aja ke rumahnya, kita review teman-teman. Nih, di depan rumahnya itu ya, di sini ada programan elegan ya teman-teman. Ada programan elegan. Ini sepertinya ori ya. Menurut kameramen, ori ya? Ori bang ini. Hah? Oh, sambungan ini. Sambungan ini. Oh ya, Ini kan ada daun aslinya. oh ya ini ya teman-teman. Tapi sambungan elegannya sudah besar-besar ya kameramen ya. Iya. Wow. Nggak kebayang nanti teman-teman kalau sudah kita upload ya, dia kaget lihat ini. Loh, ini yang dua ini kapan kesini, kapan ke rumah? Nih, keren. Kita ke sebelahnya kameramen. Nah, di sini ada, ayo. Ini bukan asem ya, tapi ini kita sering sebut asam sarap ya teman-teman. Karakter pohonnya hampir sama kayak asam, daunnya juga hampir sama. Kasih lihat dulu detailnya kameramen, kasih lihat detailnya dulu. Wih, ini formal ya teman-teman ya. Besar nih teman-teman nih, besar. Wih, tuh, wow. Nah, untuk kalian ya teman-teman yang suka dengan koleksinya master kita yang satu ini, bisa telepon saya. Kita langsung masuk ke rumahnya aja, yuk kameramen yuk. Mumpung nggak ada orangnya. Yang ini nanti dulu deh kita review. Izin dulu. Tapi kebuka nih gerbangnya no. Pas salam dulu. Ada dia. Assalamualaikum. Yuk kameramen. Kurang ajar kameramen nih. Saya kirain nggak ada, ternyata masternya ada di rumah. Asli dibohongin sama kameramen. Assalamualaikum mas. salam. Sugeng Sonten. Selamat datang, selamat sore. Oh gitu. Menjelang malam. Nah, salam dulu. Tumben-tumben ini bos. Iya bu, mas, mohon maaf nih saya dibohongin sama kameramen ini tadi. Nggak ada master itu katanya. Tahu-taunya dia lagi romantis ini berdua di depan rumah. Nah, teman-teman, ini saya kenalin dulu. Saya kenalin dulu sini. Nah, ini namanya Mas Budi ya, teman-teman. Untuk kalian yang sudah kenal pasti familiar ya dengan Mas Budi. Dia juga trainer, master bonsai juga. Terus penggiat bonsai juga ya. Karya-karyanya beliau itu sudah sangat ya tidak diragukan lagi lah. Banyak sekali karyanya beliau di teman-teman penghobi seputaran Lombok tentunya. Silakan Mas Budi, kenalin dulu dong. Dari mana Mas Budi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Pagutan Mataram. Nah. Asal saya dari Temanggung. Oh, halo teman-teman bonsai Temanggung. Sama Sehat-sehat? juga beliau ini yang selalu menemani saya dari Sragen kebetulan. Oh. Pas ini tamu datang, pas istri saya menanyakan lagi ngobrol berdua gitu, dia iseng menanyakan ternyata bonsai itu lama. Ya itu dia. Nah, harus kesetiaan ada di situ gitu. Sama kayak saya setia sama Asik. Saya kirain master ini nggak bisa puitis. Puitis dia ternyata. Oke ya teman-teman, itu dia sedikit biodata tentang
Mas Budi ya teman-teman. Nah mungkin sedikit kita akan berbincang-bincang nih sama sama Mas Budi. Yang akan kita tanyain itu awal dia ngebonsai kapan, awal ketertarikannya main bonsai dari tahun berapa. Ini dah Mas kopinya nih. Astaga Bu, mohon maaf ngerepotin, ini kita siang-siang Bu. Enggak, udah biasa dah. Masya Allah. Kenapa enggak sekalian dikasih makan juga ya? Kopi Kalau dulu, mau masalah makan Oh, iya. langsung dapat. Siap. Langsung aja ke Kita dapur. jus dulu nih. Mantap ya teman-teman. Bonsai tanpa kopi kurang asoy kayaknya ya teman-teman ya. Jangan lupa ngopi ya teman-teman bonsai, biar inspirasinya tuh jalan terus nih teman-teman. Nah, nih kameramen. Nih. Kopi dulu nih. Ya, kurang baik apa saya kameramen. Serut dulu, serut. Mantap. Kameramen, mau request yang mana dulu nih kita review nih? Waduh, gini dah teman-teman bonsai. Mas Budi ikut saya. Ayo. Ikut saya. Sekalian kita pengen belajar dari Mas Budi, dari master kita ya, salah satu master di Lombok. Dari mana dulu nih Mas Budi? Dulu. Kita diajak ke semak-semak nih teman-teman. Bentar dulu. Ini ada sayang simbur, teman-teman. Kalian pasti kaget teman-temannya lihat sayang simbur ini. Sini. Kameramen sini. Nah, kita diajak bergerusuk ini sama Mas Budi dulu ya. Nah, Sayang simbur. Kayaknya kalau dari segi daun ini dari Sumbawa. ini bukan sayang simbur Lombok. Mungkin dari Lombok juga karena saya dulu bibitnya dapat dari anakannya Pak Arikoto. Ini dari selidi ini atau bagaimana? Dari selidi. Wow. Dari murni anakan segini. Segini? Ya. Berapa tahun ini kameramen? Nah, kebetulan induknya malah sudah nggak tahu di mana. Ini gitu. anaknya malah di sini. Nah ini Mas, ini kan dari segini nih, dari selidi ya. Ya. Ini berapa tahun ini sebesar ini nih? Ya itu kan saksi nyatanya kan Pak Arikoto masih sehat waktu itu, berarti sekitar kurang lebih dari 10 ini Bos. Lebih dari 10 tahun Ya. ini ya. Ya, Karena teman-teman. waktu itu Pak Arikoto masih sehat. Ya, itu dia teman-teman ya. Sayang simburnya Mas Budi ini ori asli dari Sumbawa. Dia budidaya dari selidi ini. Ini kurang lebih 40-an ada Mas ya. Akar batangnya 40-an ada loh. Umurnya 10 tahun lebih. Ternyata telaten juga master kita yang satu ini. Wow, kesabarannya luar biasa ini. Nah, terus ini Mas kita pengen belajar ini kan gayanya formal Mas Budi ya? Atau informal? Cuma mungkin beda nanti gayanya. Yang di bawah turun, yang tengah-tengah datar, yang atas ke atas. Oh, berarti di sini Enggak. ada semi mahkota Iya, juga ya ada. rencana. Teman-teman kalian bisa lihat sendiri ya untuk percabangan penempatan cabangnya. Soalnya dari batang Keren, ya? sampai cabang itu nanti bisa untuk bagi-bagi tajuk mahkota, terus lidahnya masing-masing cabang sudah mampu ini Oh. dari proporsinya. Iya, ini proporsi banget nih teman-teman, sayang simbur ini. Oh, ini kayaknya banyak yang mau meminang ini teman-teman. Cuma kurang lebih mungkin 1 tahun lagi baru di cutting, baru pembentukan awal. Cuma bisa langsung ke pot jadi, pot keramik. Nah, itu dia teman-teman ya. Yang penting bagan pokoknya sudah ada. Nah, jadinya teman-teman, kita selain kita menggeluti bonsai ini, kita juga dituntut untuk sabar juga Mas Budi ya. Sangat. Bayangin loh ini, dari selidi sampai LB kurang lebih 40 ya, 10 tahun lebih ya teman-teman. Belum lagi percabangannya ya, Mas Iya. Budi ya. Berapa tahun ini cabang satunya nih Mas? Ya kurang lebih ngating awal dulu sekitar 6 tahun kayaknya. Wah, Karena di pot terus ini oh, beda kalau kita ground ya Mas Budi ya. beda. Nah itu dia teman-teman. Jadinya kalau untuk teman-teman pemula ini dianjurkan ground apa di pot ini? Sebetulnya sama fungsinya. Nek di ground itu pembentukan pembesaran cepat. Cuma faktor keselamatan sampai pot jadi tidak dijamin. Lebih enak di pot. Kalau ya? di pot terus menyiksa lama, tapi insya Allah ringan resikonya, Oh, nah. sangat sedikit sekali. Nah itu dia teman-teman ya, tips dari Mas Budi ya. Kalian bisa pilih sendiri nih mau yang ground atau mau yang di pot ya Mas Budi ya. Nah kita kemana lagi Mas Budi nih? Ini kayaknya apa nih Mas? Sianci ya? Sianci. Kasih lihat dulu kameramen nih siancinya. Wih asik nih kameramen nih. Ini dari selidi juga kah Mas Budi?
Enggak, ini dari secabang pertama itu. Oh. Dulu dari Master Dian ini. Oh, ini dari Master Dian. Ya, ini. waktu dia masih menjabat Halo. di sekolah. Halo, Master Dian. Ini produknya Om Dian ya. Kenang-kenangan dari Tuh. Master Dian. Wow. Saya pertahankan harus sampai di pot keramik ini. Mantap. Ini sebelumnya ada yang pernah nawar nggak? Yang Ada. dua ini. Ada. Cuma kan rasanya belum sampai ujung penyelesaian, kan percuma. Oh gitu, baru ditawar saja ya? Ya, Belum ada keluar nominal ya? belum masih kasihan sama pohonnya. Nah itu dia ya teman-teman. Untuk kalian yang suka dengan koleksinya Mas Budi ya, bisa telepon saya. Nanti juga saya taruh nomornya Mas Budi di deskripsi. Nah, kita kemana lagi nih Mas Budi? Ini Amplas saya saja. nyebuk-nyebuk jadinya ini. Nah, ayo kita jalan lagi. Jalan lagi. Nah, ini Mas Budi nih. Saya pas masuk tadi ini ngelihatnya, wow ini pohon apa ini Mas Budi ini? Pohon amplas putih lokal. Amplas putih ya? Kita coba Mas Budi sambung di sini. ke amplas Taiwan. Yang ini amplas Ya. Taiwan yang bulat gini ya? Katanya sih begitu nanti jadinya cuttingan, dia daunnya besarnya hampir mirip sama buahnya. Kecil berarti ya? Kecil. Ini sambungan Mas Budi. Di sambungan penyusuan. Ini teknik apa? Tempel aja susu. Nah, itu dia ya, teman-teman. Ini amplas putih disambung dengan amplas Taiwan. Tekniknya itu penyambungan ya. Disusui. Kameramen udah nyusu belum? Hah? Kasih lihat dulu teman-teman. Kita kasih lihat dulu kameramen. Mana tahu teman-teman di seluruh Indonesia ada yang tertarik dengan koleksinya Mas Budi ya, atau menjadikan koleksinya Mas Budi itu salah satu inspirasi untuk tetap berkarya di dunia perbonsaian tentunya. Untuk kalian yang tertarik dengan koleksinya Mas Budi, bisa telepon saya. Nanti juga saya taruh nomornya Mas Budi di deskripsi. Terserah kalian mau telepon saya atau Mas Budi. Ini dia ya. Wow, ini besar sekali nih. Prakarannya istimewa. Wah. Keren. Nah, kita ke Sentigi nih teman-teman. Kita ke Sentigi dulu Mas Budi. Ini keren juga ini Mas Budi. Ini dulu Mas dapatnya dari Dari mana ini? kameramen ini sendiri. Oh, dari kameramen barangnya ini. Dari Mas Abil juga. Wih, kurang ajar kameramen. Dulu ditenteng-tenteng terus akhirnya di jalan saya beli. Ternyata kameramen saya ini banyak bonsainya ini. Wah, Awas, ya. besok saya. Juga dia. Besok kita review teman-teman ya barangnya kameramen ya. Kurang Kira-kira asem berapa memang, ya. tahun itu, Bos? Sekitar 2 tahun lah. Nah, 2 tahun nih, Bos, dari nol tanpa ada daun dulu. Berarti dari dongkolan ya? Dari cabang 2 ini sama ini aja. Wih, Ini baru semua. itu dia ya teman-teman ya. Gerak dasar pohonnya istimewa ya. Barang yang bisa dikatakan kurang peminat, tapi kalau di tangan seorang master yang paham bonsai beda cerita ya teman-teman. Wah, ini sangat-sangat bagus. Ini bisa jalan-jalan ya teman-teman. Daunnya juga sudah mulai enak kecil. Terus percabangan juga sudah asik. Ya komposisinya asik lah ya. Ini tinggal pembesaran sedikit, tinggal dipotong ya sama Master Budi ya. Luar biasa. Nah, ini kita ke Sentigi lagi. Ini dari kameramen saya Ini juga malah nggak? dikasih saya, Bos, sama kali. Dikasih minta. Ya, dulu pas saya ngerjakan pohon di sana, pas pulang ditawarin bawa ya bawa. Wih. Tapi alhamdulillah ternyata seneng juga sekarang. Sekarang dia mau beli nggak sama kameramen ini? Berminat nggak dia? Kameramen selalu nawar kalau kesini. Wow, kameramen kapan kasih saya kalau gitu nih? Masa master aja dikasih nih? Oh, awas. Nanti kita sidak deh Bos Budi. Nih, kasih lebih detail lagi teman-teman. Mana tahu kan di sekarang nih di Indonesia khususnya ya. Bonsai Sentigi masih sangat-sangat primadona ya di kalangan pembonsai Indonesia, dan juga masih banyak yang nyari bonsai small ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu rekomendasi nih barangnya Mas Budi ya.
untuk Santigi. Ini OTR ya teman-teman ya. Ini ori murni. OTR. Nah, nih. Nah. Keren. Ini angkat sendiri nih. Gampang, tinggal gini aja. Masuk ke pameran. Nih. Dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang suka dengan koleksinya Mas Budi, bisa telepon saya atau Mas Budi nanti ya. Mas, yang tadi yang saya lihat ini kayaknya istimewa ini Mas. Ini saya ngelihatnya nih, ini berapa puluh tahun ini anting putri ini ya. Teman-teman kesini nih, kalian pasti kaget teman-teman ya. Ini anting putrinya besar sekali teman-teman. Perakarannya sudah istimewa, percabangannya kalian bisa lihat sendiri, proporsinya, komposisinya asik ya. Ini kesabarannya Mas Budi ini sudah nggak perlu dipertanyakan lagi ya di dalam memproses bonsai tentunya teman-teman. Nah, kita ke anting putri nih Mas Budi. Ini barang dari mana nih Mas Budi? Saya beli di Badung dulu. Beli di Badung. Badung ya, pas pameran Badung tahun berapa itu ya. Anak saya TK waktu itu, sekarang udah kuliah. Oh, ada 20 tahun ini Mas? Berapa kira-kira Pak? 15 15 tahun. Oh, 15 tahun ini ya. Karena anak saya saksinya TK pas beli. Sekarang udah kuliah. Wah. Ternyata paling gampang anting putri itu. Maksudnya gimana? Nggak sulit ya? Medianya apa? Pasir Malang sama Dekastar aja, nggak ada lain. Sama kayak Sentigi berarti ya? Sama, cuma penyiramannya harus lebih. Dan semakin sering dipres akar, dia semakin subur. Wah, mantep. Berarti kalau kita jarang press akarnya dia agak kurang jalan ya? Pasti 1-2 aja yang jalan. Oh gitu. Kalau ini kan semua jalan. Dari semua lini ini jalan semua. Iya ya, ini kameramen jalan semua loh ini. Dari ujung-ujung sampai jalan semua. Ini barangnya istimewa no. Nih. Wah, keren banget nih. Asik nih. Saya baru lihat juga anting putri di Lombok, khususnya di Lombok ya. Kayak gini nih. Wah, ini petarung banget ini. Wow. Keren nih Mas. Ya mudah-mudahan kayaknya nurut sekali nih. Setelah pengopresan mau dikemanakan cabang ranting nurut. Yang ini yang anting putri hitam apa yang putih Mas? Nah, kalau saya kurang begituan, cuma kayaknya yang putih nih. Yang putih ya? Ya. Keren nih no. Keren no anting putrinya. Top. Wah. Nah, untuk kalian yang pecinta anting putri ya di seluruh Indonesia, ini salah satu koleksinya Mas Budi ya, seniman Lombok. Kalian bisa menjadikan salah satu inspirasi di dalam ngebonsai ya, untuk style-stylenya koleksinya Mas Budi tentunya. Dan untuk yang kalian yang suka juga bisa tanya-tanya nih seputaran harga, mau dilepas berapa, dijual kah, atau segala macamnya lah, kalian bisa tanya. Kita putar pelan-pelan. Wih, ini dari semua sisi ini asik ini ya, mau jalan dia teman-teman, rapet lagi dari semua sisi ya. Wow, ini salah satu bonsai anting putri pertarung ini teman-teman. Mas Budi, saya mau diajak kemana lagi nih? Nah ini Mas Budi kesini dong, dari sini. Nah, ini teman-teman, ini yang paling asik saya lihat, yang paling mewakili daerah tropis ya, Indonesia ya. Wow, ini gaya. Ini iprik dulunya. Hah? Iprik saya sambung. Oh, ini bukan Kompakta. Ini kompakta apa elegan? Kompakta. Oh, ya teman-teman ya. Ini dasarnya iprik, beringin hitam. Mas Budi sambung dengan kompakta ya. Kasih lihat dulu kameramen lebih dekat. Gerak dasar pohonnya. Dulu nanamnya segini bos, nyabut dari pohon segini ini. Waktu saya SMP. Ini zaman Mas Budi SMP? Ya. Hah? Kurang lebih berarti 30-an tahun. Zaman SMP. Saya merantau ke Lampung, saya ajak
Saya Hah? tidur di bawah, dia di kursi. Lah kok bisa gitu? Ke Sulawesi dia juga gitu. Dia yang di kursi, saya duduk karena saking sayangnya sama ini. Oh. Inilah sejarah saya ini. Luar biasa Mas Budi ya. Asik. Teman-teman. Kalian lihat ya. Nih, akar sulurnya ya mewakili style pohon Indonesia seperti ini ya untuk beringin ya. Kita berbicara untuk pikes. Terus ini sebelumnya saya dengar-dengar dulu nih pas pameran apa namanya Mataram kan pernah keluar. Pernah ditawar enggak ini Mas Di Budi? Madya dapat best 10. Hmm. Ada yang nawar, tapi juri yang nawar. Oh juri itu ya. Ya, cuma karena sejarahnya panjang lebar ini masih kasihan juga. Masih kasihan juga. Masih senang saya lihat. Tapi nanti kalau ada yang serius dengan nominal yang sesuai dengan sejarahnya, dikasih enggak? Allah, Dikasih enggak? tergantung yang di atas. Oh ya, itu dia teman-teman, sangat Dia yang lebih tahu dia. sangat bijak Mas Budi ini ya, teman-teman. Wah, ini is oke sih ini. Ini rekomendasi banget ya teman-teman bonsai, apalagi untuk para kolektor ya di seluruh Indonesia. Pokoknya intinya yang tertarik dengan koleksinya Mas Budi bisa telepon saya atau bisa langsung ke Mas Budinya nanti ya, teman-teman. Teman-teman, kita ke sebelahnya lagi ya. Nah, di sini ada Sianci lagi, teman-teman. Ini samakah dari Om Dian juga ini atau? Enggak, kalau ini Oh, ini beda. dari Mas Ebit Jombang. Oh, dari luar juga. Ya. Kalau ini ketemu sudah ada Udah. tangan. Nah, kasih lihat dulu kameramen. Kasih lihat dulu. Cuma ada perubahan sedikit aja. Ini besar loh. Karena ini termasuk kenang-kenangan dari orang penting di Jombang ini Oh. untuk bonsai. Wow. Teman-teman ya. Kalau Mas Ebit nonton ini, salam sehat selalu. Nah, siapa itu, Bang? Siancinya sehat Mas Ebit. Oh, Mas Ebit, saya nggak kenal sih. Kayaknya Mas Ebit kita harus kenalan nih, halo. Ya, kasih lihat dari bawah ke atas kameramen. Wow, mana tahu ada teman-teman bonsai bisa menjadikan inspirasi karya-karyanya Mas Budi ya tentunya. Nah, kalau ini kita jangan tanya dijual apa enggak. Kayaknya nggak dijual deh, karena pemberian seseorang gitu. Ini karena kenang-kenangan lantaran ada Mas Dwi dulu dari Lampung ke Lombok sama Mas Ebit, terjadilah pohon ini di sini. Oh, wow. Ternyata selain kita dilatih kesabaran di dunia bonsai ini, banyak cerita juga yang kita bisa kupas tentunya di dunia perbonsaian. Kita kembali ke sebelah kameramen. Mumpung kecil. Ini ada pohon lohansung. Seingat saya lohansung tuh ada dua ya. Ini yang jenis mana nih, Mas Budi? Tengah-tengah antara cincuan dan nganu yang lonjong, tengah-tengahnya. Maksudnya yang tengah-tengah gimana nih? Nggak tahu nih saya namanya. Pokoknya dia di tengah-tengah itu dah. Abu-abu tengah-tengah. Abu-abu. Sejarahnya gimana nih Mas Budi? Lohansung yang tengah-tengah ini. Saya lihat dari segi daunnya aja. Dia disamakan dengan yang lonjong nggak mau. Dia lebih kecil disamakan sama cincuan. Dia nggak mau. Dia Nggak mau lebih juga. besar. Oh. Tapi setelah saya amati ini, saya cutting kecil-kecil sekali nantinya. Pasti kayak gini semua. Kalau nih, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya. Kalau lohansung ini kita pruning atau kita gundulkan total atau potong Press setengah? aja. Press bisa. Kosong semua bisa? Iya. Dia suling kok. Itu buktinya. Oh ya, teman-teman ya, yang punya koleksi pohon lohansung ya, pruningnya bisa seperti itu ya, seperti yang tadi Mas Budi bilang ya. Kasih lihat dulu kameramen, gerak dasar pohonnya sangat ekstrim ya. Telolet, telolet. Oke, pokoknya intinya untuk teman-teman yang suka dengan koleksinya Mas Budi bisa telepon saya nanti ya. Kita kembali ke sini nih teman-teman. Nah, kita kembali ke Cemara Udang ya. Dimana di Cemara Udang ini sudah banyak sekali mendapatkan predikat-predikat yang sangat istimewa. Salah satunya di Nas Lombok Barat itu dapat apa dulu Mas? Kelas. Best in class. Setelah itu ke KLU, ke Pamnas KLU dia dapat best 10 ya kalau nggak Best salah. Inso. Ya. Best Inso ya. Ya. Best Inso dan di Mataram dapat best 10. Ya, Ya kelasnya beda soalnya. ya. Dan ini pohon ini juga ikut aspak juga kemarin. Ya Mas Budi ya kalau nggak Ya. salah ya.
Cuma sekarang lagi permajaan, Nah, pembesaran pot sama pengepresan ranting sampai gundul kemarin. nah. Tapi ini sudah mulai ada pertumbuhan. apa enggak jadi masalah, Mas Budi? Enggak, kalau permajaan harus. kita gundulin semua tanpa daun Ya, gitu ya? ya. Enggak mati dia maksudnya? Enggak, ini buktinya kan sudah mulai lagi. Ya, teman-teman ya. Ini sudah predikatnya udah banyak sekali ya, teman-teman. Seperti yang tadi Mas Budi jelaskan juga ya. Nih, wih, cantik sekali ya, teman-teman. Ini katanya Mas Budi, pengeremajaan kembali ya, teman-teman. Nah, kalau untuk kita berbicara cemara nih Mas Budi, ada waktunya nggak kita untuk ngeremajain ini Mas? Ya, kira-kira sudah rantingnya kelihatan agak gimana ya? Rasanya udah kayak terlalu tua gitu. Harus diremajakan. Daunnya apakah ranting yang kita potong? Ya termasuk ranting juga. Anak ranting semua. Memang ada perubahan sedikit di bentuknya, tapi demi kesehatan kelangsungan hidup dia. Nah, sekarang yang saya mau tanya lagi nih Mas Budi. Kan untuk yang punya cemara biasanya di gini-gini ini, Ya. dipunggut-punggut lah dia Mas Budi ya. Kenapa nggak pakai gunting Mas? Ada bedanya nggak di situ? Kalau kita Ada, pakai karena gunting. cemara itu kan berbuku-buku, ada titik-titiknya, dia putus. Heeh. Itu dah, nah diginin pasti di titiknya bukunya dia. Makanya kalau pakai tangan dia nggak akan hitam. Kalau pakai gunting? Kalau pakai gunting kan dia putusnya belum tentu pas di bukunya. Mungkin di tengah-tengah bukunya. Oh, itu yang bikin hitam ya? Ya. Oh, kita dapat ilmu ya teman-teman untuk treatment bonsai cemara ya. Saya juga nggak punya bonsai cemara ya. Ini kita alhamdulillah dapat ilmu ya dari Mas Budi ya tentunya. Nah, ini dia teman-teman ya. Istimewa. Kita putar dulu kameramen. Nah, oke, aman. Kita putarnya aman. Nggak ada yang kena ya. Wih, asik ini. Kalau ini sudah nggak bisa diragukan lagi ya teman-teman. Sudah banyak menyandang predikat istimewa lah ya teman-teman. Nah, wow. Ini ya ada rencana mau dikeluarin lagi atau emang udah? Mungkin keluarnya besok, nunggu sekali-kali langsung terlepas di Mataram sampai kelas bintang. Nah, itu dia ya teman-teman Mataram ya. PR-nya nih harus ngadain pameran lagi nih ya teman-teman. Halo. Kita kemana lagi nih teman-teman? Itu sekilas apa persiapan untuk golden apa kalau Golden Small. golden small. Persiapan aja. Nah, ini ya. Sekilas. Ada kita review sedikit untuk persiapan golden small ya, small. Nih, sini kameramen. Kita review sendiri ini dulu. Ini ada ya, teman-teman yang suka small ya. Ini sancang ya. Ini sepertinya baru di cutting ya, baru dikurangi. Wih, asik ya kameramen ya, liukannya ya. Wih, ini kayak terpelintir ini. Ini kalau seperti ini biasanya kita dari selidi ya. Dari kecil sekali. Ya, wow teman-teman nih asik nih teman-teman. Dari akar. Boleh saya putar Mas Budi ya? Boleh. Nah, nih, Dari akar itu. nih Oh, teman-teman. dari akar nggak mungkin. Ini kecil-kecil gigit ini teman-teman. Wih. Wih. Ini upin ipin teman-teman. Nah di sampingnya ini upin, ini ipin. Nah ini upin, ini ipin teman-teman. Wih. Wow. Keren ini upin ipin ayam goreng. Nah ini sancang juga ya. Ini yang berdaun lancip sepertinya ini. Itu udah akarnya dia. Nah, kasih spill sedikit persiapan untuk golden small ya. Nah, ini dari kecil semua sepertinya ini. Ini sianci. Yang ini jeruk kingkit, yang ini sancang, ini sianci, ini serut di program OTR ya, serut. Kesini juga. Ini ada asem ya, teman-teman. Nah, karena Mas Budi kan asli orang Jawa. Sepakat enggak Mas Budi? Ini mau dikasih nama asam Jawa apa asam Lombok ini? Asam Lombok. Oh, asam Lombok Dapatnya di teman-teman. Lombok. Oh iya itu teman-teman ya. Karena dapatnya di Lombok jadinya asam Lombok teman-teman. Gayanya istimewa teman-teman ya. Wih. Kita lihat ya perakarannya itu sangat-sangat wow,
asik ya teman-teman. Ditambah lagi dengan gerak dasarnya sesuai dengan akar ya. Buangan utamanya juga sesuai dengan gerak dasar pohonnya ya teman-teman. Perantingannya juga sama ya teman-teman. Nah itu dia yang diperhatikan teman-teman. Untuk perantingan biasanya kalau pengen lebih selaras ya kita harus mengikuti gerak dasar pohonnya tentunya ya teman-teman. Nah. Mas Budi, Ya. bisa ke sini enggak Mas Budi? Ini saya penasaran ini, kok di sini banyak sekali cemara ya? Ini cemara hinoki. Cemara Hinoki. hinoki. Saya kirain ini cemara kipas, bukan Ya, ya? tapi kebalik. Oh. Kalau kipas kan gini. Ya. Ini gini. Oh gitu. Ini dapat di mana nih Mas Budi? Dapat di Bali juga. Oh, Oh, di Temanggung, pas pameran di Temanggung ini. oh gitu. Segini dulu beli 100. 100.000 segini. Segini aja. Mahal juga ya. Sekarang udah segini, udah berapa puluh tahun ini. Potnya putih masih. Wih, ternyata kesabarannya tingkat dewa Mas Budi ini. Kameramen. Mas Budi, pengen nanya dong. Karena kan kita di daerah panas ya, bisa dikatakan Ya. panas Lombok itu. Enggak seperti yang di daerah di Malang, Ya. di Bandung yang emang endemiknya lebih full ke cemara ya. Kalau pengalamannya Mas Budi untuk cemara ini Mas, biasa medianya pakai apa ini? Medianya pasir Malang sama dicampur tanah. Tapi kalau bisa ditambahin akadama. Akardama. Oh, yang mana itu Yang dari Jepang. Oh, akardama. Lumayan loh ya Ya, harganya. lumayan. Tapi Demi kesuburan dan jenis pohon harus ada, ya dituntut harus mau. nah, itu dia ya teman-teman yang berada di Lombok. Ini sargenti juga subur. Nih, ya teman-teman, subur sekali ya. Serius loh, kita di Lombok daerahnya panas banget ya kecuali di Sembalun ya. Tapi ini subur loh. Teman-teman bonsai. Itu blackpink juga subur. Jadinya Mas Budi tuh apa namanya? Dia nambahin akardama ya, teman-teman. Ini bisa kita ikutin ya. Untuk khususnya di daerah yang panas, teman-teman ya. Kalau yang dingin mah anteng-anteng aja gitu. Ini juga yang jadi asik nih blackpink-nya tuh. Sepil kameramen, sepil ke sana. Nah, ini subur sekali loh. Ini juga subur. Ya. Nah, tuh. Wih, subur sekali nih. Blackpink kan susah sekali kata Iya. orang-orang kan. Ini di Mas Budi Tapi ya ini subur sekali. Mas Budi, ini bisa dicangkok enggak Mas Budi? Bisa cuma di agak pucuk. Kalau sudah di batang agak tua agak sulit. Enggak mau dia ya? Ya. Oh, itu dia ya teman-teman ya untuk yang mau budidaya cemara ya. Kita belajar dari masternya ya tentunya. Wih, asik ini subur sekali. Jadi kayak saya itu harus jadi korban, Bos. Korban? Korbannya korban dari saya sendiri. Saya harus mencoba per jenis pohon. Makanya di sini banyak jenis. Karena bos-bos itu kadang-kadang punya pohon ini, punya pohon itu. Iya. Saya udah gak kaget kalau sudah mengorbankan di saya praktek sendiri. Jadi sudah tahu karakter pohon itu ya. Makanya kenapa kok di sini banyak sekali jenis, karena saya menjaga. Nah, itu dia ya. Ternyata teman-teman ya. Pengalamannya Mas Budi sangat-sangat banyak ya di dunia perbonsaian tentunya. Nah, ini dari akar nih, Bos. Hah? Dari akar. Ini yang lokal apa Singapura? Singapura. Wih, keren ini kameramen. Ya. Ininya besar, kecil, besar lagi. Bougainville Singapura, teman-teman. Dengan karakter yang tuanya banget. Gerak dasarnya juga sangat-sangat istimewa, teman-teman ya. Wih, mantap. Wow. Nih, untuk kalian yang suka dengan koleksinya Mas Budi ya, atau karya-karyanya Mas Budi, bisa telepon saya atau bisa telepon Mas Budi lagi ya. Nah, ini kasih lihat juga blackpink-nya. Kameranya. Wih, subur-subur nih. Wih, daunnya no. Tuh, mana? Ini cepet rontok ya Mas Budi ya? Iya. Oh. Kalau pas siang sudah tua kan harusnya dicabut tuh. Oh gitu. Wah, belum sempat aja. Oh, ya. Nah, teman-teman, saya ajak ke sini lagi, teman-teman. Kita ke depan dulu, Mas Budi ya. Oh, ya. Atau mau ikut enggak nih? Nah, silakan. Oh ya sudah. Nah, kita ke depan. Nah, ini kameramen.
ini salah satu bonsai pakan kambing ya. Ini kasih lihat. Waru ya. Ini sepertinya waru India ya, besar nih. Boy, stylenya ekstrim banget ya. Gerak dasar pohonnya itu sangat ekstrim ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Wih, ekstrim sekali nih. Wih, pelintirannya ini sepertinya Mas Budi dari kecil juga ya melintirnya ya teman-teman ya. Wih, istimewa ini teman-teman. Wih, koleksinya Mas Budi itu keren-keren teman-teman. Terlebih lagi ya karya sendiri sangat-sangat istimewa ya. Ya punya ini loh, punya kebanggaan tersendiri lah tentunya ya teman-teman. Kita ke sini, kita ke Asem. Kita ke Asem. Ini teman-teman. Wih. Asemnya ini klasik ini teman-teman ya. Wih, enak nih teman-teman. Yang suka pencinta asem ya teman-teman ya. Mana tahu tertarik dengan koleksinya Mas Budi ya. Wow, bisa melakukan penawaran ya teman-teman ya. Mantap ini. Kemana lagi nih kita kameramen? Nih kasih lihat juga nih cemara-cemaranya nih. Cemaranya banyak ya teman-teman, cemaranya dan subur-subur teman-teman. Asik. Oke, kita masuk lagi kameramen. Sudah. Udah. Nah ini dia teman-teman. Kita ke Anput teman-teman ya. Kita ke Anput nih. Ini small ya teman-teman. Ini Itu hasil cangkokan itu, Bos. Hah? Hasil cangkokan ini. Oh, Ini juga cangkokannya. ini diambil dari anting putri yang tadi besar ya teman-teman. Ini hasil cangkokannya. Wih, kok bisa ngejar gini ya Mas Budi ya? Iya. Ngejar anak sama. Ini kan juga besar cangkokannya dia. Oh, cangkokan itu juga ya. Wow, nih. Wah, keren ini teman-teman. Nih anting putrinya nih. Istimewa ini teman-teman. Yang suka pencinta small ya teman-teman ya. Apalagi ini anting putri ya teman-teman. Wih, sangat bagus ini. Nah, ini kameramen. Kita ke sancang ini. Ini ada sancang yang masih di los teman-teman. Ya kalau sancang sekarang ya bonsai sejuta umat lah. Biasanya kita serut itu bonsai sejuta umat. Sekarang nambah lagi nih sancang bonsai sejuta umat. Karena kenapa? Karena gampang susah lah ya. Pertumbuhannya cepat, resikonya juga ya nggak begitu terlalu beresiko lah ya. Menurut saya ini penempatan cabangnya asik ya. Nah, oke, kameramen kita kesini dulu. Kita kesini. Nah. Oke, teman-teman. Untuk video kali ini saya rasa cukup ya. Kita berbagi inspirasi, kita berbagi pengalaman dengan Mas Budi ya seputaran dunia perbonsaian. Semoga teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya yang pemula, terinspirasi dari karya-karyanya Mas Budi ya, dari koleksinya Mas Budi, dan semoga mendapatkan ya pengalaman yang dicari lah ya, seperti itu. Dan untuk teman-teman di seluruh Indonesia yang suka dengan koleksinya Mas Budi, karyanya Mas Budi, bisa melakukan penawaran, bisa telepon saya. Nanti juga saya sematkan nomornya Mas Budi di deskripsi. Terus dukung channel kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Indra, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.